Selamat sore di Indonesia Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu kita masuk ke sesi yang kedua, itu kita bicara tentang problem-problem internal organisasi yang berasal dari pengurus wilayah. Ada pengurus wilayah di sini, ada 2, 4, 6, 8, 10 pengurus wilayah, mulai dari Sulawesi Utara sampai ke NTT, dan juga ada 4 pengurus cabang yang akan menyampaikan hal-hal terkait dengan perkembangan dan dinamika organisasi di wilayah masing-masing. Sesuai arahan Pak Pius tadi, bahwa setiap ketua wilayah dipersilahkan untuk menyampaikan sekitar 10 menit perkembangan cabang, jumlah anggota, permasalahan dihadapi apa, dan itu akan kita tampung dan kita diskusikan di forum ini. Untuk kesempatan yang pertama, kita mulai dulu dari Sulawesi Utara. PW Sulut, ada Bu Lucia di sini. Saya nggak pegang CV-nya. Apakah memang kita perlu memperkenalkan CV? Saya pikir karena ini bukan forum keilmuan, jadi CV tidak terlalu penting menurut saya. Yang penting kita tahu orangnya, pengurusnya apa ya. Nanti masing-masing menjelaskan, karena kita tidak bicara kepakaran apa di bidang, tapi kita bicara tentang masalah organisasi. Silakan dari PW Sulut, apakah usia yang mewakili atau ada ketua PW? Baik, terima kasih Pak Daniel. 10 menit untuk Ibu. Mohon izin, saya menyampaikan permintaan maaf dari ketua yang kebetulan hari ini lagi bersamaan ada acara, sehingga tidak bisa hadir di siang hari ini, sehingga saya akan tentang perkembangan PI yang ada di Sulawesi Utara. Saya untuk mempersingkat waktu, karena saya lihat cukup banyak yang akan mempresentasikan sebagai narasumber. Izin share screen ya Pak Daniel. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ada ketengan di sana juga. Ada motor. Gimana yang dibilangin aja? Kayaknya bagian dari teman-teman operator tolong pantau ya, jangan sampai ada kebocoran. Apa sudah terlihat Pak Daniel? Halo. Silakan. Ya Pak, sudah Bu. Agak rame di grup. Oke, baik. Izin share screen. Baik, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sampaikan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Lucia Ingrid Regina Lepra. Saya adalah sekretaris dari PW Sulawesi Utara yang akan mewakili dari Ketua Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Sompi, yang juga adalah Rektor Universitas Samratulangi. Saya akan memaparkan secara singkat saja kondisi yang ada saat ini, karena memang kebetulan kami baru dilantik melalui Muswil pada tanggal 4 Juli tahun 2023, di mana dari ketua sebelumnya yaitu Bapak Roy Karoring, dan yang menjadi ketua adalah Pak Rektor yang Profesor Berti Sompi, Octavian Berti Sompi. Nah, dan juga dilantik di saat yang bersamaan, yaitu untuk masa bakti 2023-2024. Sehingga pengurusan ini masih cukup baru, dengan masih ada juga beberapa lama yang ikut terlibat di dalam pengurusan wilayah Sulawesi Utara. Nah, ini keanggotaan PI wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Mohon izin saya sadur dari Simponi PII, di mana saat ini jumlah keanggotaan adalah 1.353, dengan yang sudah memiliki STRI sebanyak 367 anggota, dan juga untuk yang aktif, saya juga sedikit kaget, dari 1.353 ternyata kami yang aktif itu hanya 152 anggota aktif. Ya, artinya kalau kita buka di dashboardnya, untuk keanggotaan PII yang merah lebih banyak daripada yang hijau. Jadi ini menjadi catatan buat kami dari PW Sulut, di mana kami mempunyai 15 cabang, ya,
15 cabang dengan total yang tadi 1.353 anggota, dan yang dari 21 BK 21 BK tercantum di 21 BK dari 28 BK yang ada. Kemudian ini adalah kegiatan PI wilayah Sulut, di mana kita juga turut serta di dalam kegiatan PSPPI. Kemudian ada juga kegiatan perayaan keagamaan, kita juga tetap bersilaturahmi. Dan berikut kegiatan juga di bidang akademis, yaitu turut terlibat juga dalam bentuk webinar, ataupun kita tetap melakukan sosialisasi berkaitan dengan keinsinyuran atau PII seperti apa. Tadi saya sempat baca juga di kolom chat, ada yang menyampaikan bahwa banyak orang yang tidak tahu tentang PII, bahwa PII itu bisa mempunyai anggota gitu. Saya sependapat gitu untuk ibu yang memberi chat. Jadi saya tuh selalu membuat sosialisasi. Kami dari PII sejak kami menjabat, kami selalu melakukan sosialisasi dan kami selalu mengajak untuk berkumpul dari kelompok yang kecil, sehingga mereka juga bisa menyampaikan ke teman-teman mereka bahwa PII itu adalah suatu organisasi insinyur dan kita juga mempunyai undang-undang, sehingga itu sangat penting di dalam dunia industri ataupun dunia keinsinyuran yang kita kerjakan saat ini. Jadi memang sosialisasi itu sangat penting Pak, apalagi untuk kita yang di Indonesia Timur, mohon maaf, di Sulawesi Utara terutama, bahwa memang hal itu yang selalu kami canangkan, bahwa kita harus sosialisasi sehingga program-program ataupun undang-undang yang sudah ada itu bisa diketahui oleh masyarakat. Nah ini untuk beberapa hal, mohon izin, mungkin presentasi saya tidak banyak, tetapi saya sangat mengharapkan di dalam pertemuan ini seperti tadi disampaikan bahwa kita jarang bertemu, ya, bahwa untuk poin nomor 1 itu sangat penting Pak. Walaupun mungkin sekarang kita merasa bahwa kita memang sudah ada achievement, tetapi kita masih kurang dan kita perlu tambah lagi untuk penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Saya rasa banyak pakar-pakar di pengurus pusat yang juga sudah memikirkan, seperti kami juga yang ada di daerah. Kemudian kegiatan-kegiatan keinsinyuran di wilayah-wilayah oleh pengurus pusat, saya juga baru tambahkan, yaitu dengan adanya koordinasi Indonesia Timur, usulan dari Pak Ibu, saya sangat sependapat, sehingga momen-momen seperti sekarang ini itu yang kita butuhkan Pak. Karena kan sebelumnya saya juga pengurus cabang. Nah, memang kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kita share ilmu itu memang masih sangat kurang. Nah, itu yang sangat diharapkan ke depan, bahwa dengan berkurangnya atau masih menjadi tanda tanya kenapa anggota yang biasanya anggota terus jadi tidak aktif, berarti kita harus ada evaluasi lagi ya. Kira-kira apa yang menyebabkan yang tadinya aktif terus jadi tidak aktif, atau mereka saya random ya, beberapa orang saya telepon, mereka menganggap bahwa mempunyai KTA misalnya itu masih belum ada benefit untuk mereka. Jadi mungkin ke depan kita akan mempunyai satu suara, sehingga nanti di saat mereka mempunyai statement seperti itu, kita bisa memberi suatu pencerahan kepada mereka bahwa untuk menjadi anggota PII akan benefitnya cukup baik, sangat banyak gitu. Mungkin itu dari saya dulu Pak Daniel, terima kasih, mohon izin stop share screen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lucia, efektif percakapannya, hanya menghemat 4 menit. Masih sisa 4 menit untuk Bu Lucia. Pak Pius, kita lanjut semua dulu baru kita tanya jawab ya. Jadi setelah dari Bu Lucia kita masuk lagi ke, saya kira kita masuk dulu ke Papua. Ada yang teman-teman dari Papua Barat? Ada? Papua Barat? Itu meeting untuk semuanya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, tadi sudah berkembang khusus sebelum saya menyampaikan dulu salam untuk saya Sulawesi Utara. Karena Sulawesi Utara ini adalah Sulawesi Utara dulu sih. Selamat ketemu kita di sini. Selamat siang Pak Darga.
Maksiat. Oke, baik, langsung saya sampaikan aja sebelum masuk di bahwa kondisi keanggotaan kita sudah tahu kami sampaikan bahwa Gorontalo itu mempunyai 6 cabang, kita mempunyai 1 kota dan 5 kabupaten. Alhamdulillah semua kepengurusannya dengan sangat perjuangannya sangat besar sehingga bisa terbentuk kampanye. Beda dengan daerah lain yang tadi disampaikan Ibu, itu belum ada, walaupun jangankan cabangnya, jangankan wilayahnya, cabangnya itu. Kami sampaikan sedikit bahwa total kan yang ada itu sebesar anggotanya sebanyak 350 anggota. Itu dari 14 TK. Untuk perkotanya kami bisa sampaikan karena cuma 6. Kota Gorontalo sendiri itu 269 anggota. Kemudian Kabupaten 61, Kabupaten Boleng 6, Kabupaten Bonebolang 26, Kabupaten Pohuwata 24, dan Gorontalo Utara 8. Yang aktif semua ini kurang lebih 55 orang, yang tidak aktif itu 295. Ini nanti saya akan sampaikan kenapa bisa sampai begitu. Kira-kira itu gambaran umumnya. Saya sedikit masuk, tadi sudah banyak didiskusikan juga, termasuk bagaimana organisasi ini bisa sistem dan bisa lebih mahal. Saya sendiri Gorontalo ini banyak memperjuangkan, Pak, termasuk pembentukan cabang-cabang itu. Saya ingin sampaikan di sini untuk eksis penambahan, memang ini kalau standar kita bahwa ada persyaratan khusus untuk izin Pak Darda, izin sebentar. Ya. Mungkin perlu share screen dulu Pak ya? Bentar, ya, share screen Pak, silakan. Oke, silakan. Karena saya di jalan. Terus share screen. Untuk panitia share screen ya, Pak Darda, minta tolong. Ya, silakan. Saya soalnya di jalan dah ini, saya sudah sampaikan ke panitia. Baik. Ya, silakan Pak Darda di share screen. Saya kebetulan di jalan ini pakai HP. Ya. Minta tolong dibantu Pak. Pak. Ada di panitia. Ya, kalau ada panitia. Ya. Ada materinya. Ada materinya, udah dikirim. Saya kirim ke Pak Gufron Pak, izin. Ya. Oh ya. Oke, lanjut Pak Ketua, lanjut, nanti kita bisa baca. Silakan dikirim ke saya. Oke, lanjut Pak Ketua. Oke. Silakan. Sembari di ini di saya sampaikan sedikit bahwa tadi sudah banyak diskusinya, ini memang menjadi tantangan kita ke depan. Contoh bahwa memang aturannya di ADART itu bahwa untuk mendirikan, untuk membuat cabang maupun wilayah itu punya kriteria tertentu. Nah ini barangkali kita kan organisasi ini, kalau di luar Pulau Jawa atau di beberapa daerah sulit sekali kita untuk mendapatkan anggota yang kira-kira seperti tadi diskusinya, apa manfaatnya dan seterusnya, nanti itu kita diskusikan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa perlunya ini kita, yang sudah ada. Sebelum saya masuk sedikitnya, ini tadi itu saya bacakan karena ingin memberikan gambaran, Pak, begitu sulitnya di daerah itu untuk membentuk cabang maupun nanti untuk menggait anggota-anggota, karena kenapa masalah tadi yang didiskusikan itu yang nanti kita diskusikan bersama lagi. Kenapa? Karena tidak tertarik dan sebagainya. Kita kasih contoh. Ini di Gorontalo coba Pak. Cuma 350 anggota yang padahal kita ribuan juga di sini. Kira-kira seperti itu. Gambarannya inilah. Ada teman-teman, contoh kita di BK-BK yang lain itu tidak ada. Bahkan ada BK yang sudah ada tapi tidak aktif lagi. Ada cuma 4, contoh kita BK pertanian. Bapak di pertanian cukup banyak di provinsi. Kira-kira ini gambaran saja. Padahal di sisi lain lanjut kita punya lanjut slide berikut. Kita punya kekuatan maupun tantangan ke depan maupun opportunity yang sebenarnya kita bisa jawab di sini dan bisa menyampaikan hal-hal itu menjadi diskusi yang kita tanya apa gunanya dan seterusnya. Memang ini sedikit saya masuk Pak, bahwa saya sering
kegiatan-kegiatan yang sering kita laksanakan itu masuk ke universitas atau perguruan tinggi di sini menyampaikan bahwa betul bahwa insinyur itu bisa Anda menyandang sarjana keinsinyuran, tetapi praktek insinyur itu tidak bisa. Contohkan saya di jasa konstruksi misalnya. Sebenarnya tidak, yang sekarang dipergunakan itu memang SKK, dari SKT, SKA kan sekarang SKK. Benar SKK. Nah SKK itu dipakai untuk langsung terjunnya, tapi sebelumnya sebenarnya SBU itu di sini peran kita sebagai organisasi pusat itu masuk, memang didiskusikan ini lebih mendalam bahwa SBU itu harusnya tidak bisa keluar kalau tidak ada tidak pada insinyur profesi. Sebenarnya letaknya di situ, dia bukan di SKK. Tapi ini jadi bahan diskusi aja kita. Ini satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan di sini bahwa untuk kita ke depan memang bahwa PI ini bisa lebih maju. Itu kita perlu Pak, bahwa ada aturan tertentu bahwa di wilayah tertentu yang belum memenuhi persyaratan full sesuai dengan persyaratan ADRT, ini perlu dipikirkan memang bahwa itu bisa membentuk cabang dengan atau wilayah dengan persyaratan minimal apa dan seterusnya. Contohnya saya gini Kak, begitu susahnya kita untuk mendapatkan misalnya anggota yang punya SKA di satu tempat, misalnya di kabupaten atau kota tersendiri. Di sisi lain ada berkumpul di kotanya, tapi di kabupatennya tidak ada. Nah, berarti tidak bisa ada cabang di sana. Padahal anggota ada. Nah ini kira-kira perlu dipikirkan bersama. Di sana ada insinyur. Nah ini untuk bahan diskusi kita, itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu saya ingin sampaikan Pak, bahwa untuk kemajuan organisasi kita ke depan, ini memang perlu kita ini mendorong betul agar memang pusat itu betul-betul memberikan hadir. PPI itu hadir betul, baik itu di tingkat wilayah maupun cabang. Hadirnya itu tidak harus fisiknya yang ada, tapi barangkali bisa diatur bagaimana caranya, seperti ini kira-kira. Sekarang kita diskusi ini salah satu. Tetapi ini harus intens. Tadi sudah belum masuk diskusinya, tapi sudah nyampaikan tadi bahwa nanti akan dibuatkan tersendiri supaya jangan sampai masuk, jangan selalu di pengurus inti dan seterusnya. Ada koordinator yang menangani tertentu, baik barangkali itu kalau saya nyampaikan bahwasanya bisa koordinator BK-BK tertentu, atau ada koordinator khusus memang yang intens untuk pembentukan cabang atau wilayah dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Ini bahan diskusi barangkali, sehingga ini bisa menjadi perkuatan untuk organisasi. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga terkait dengan KTA ini Pak. Jangka waktunya juga per tahun. Apakah kita nggak bisa pertimbangkan bahwa, karena ini jadi problem juga, apakah periodenya kita 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali barangkali. Ini barangkali perlu jadi bahan diskusi juga kita bersama. Kira-kira itu Pak yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi itulah gambaran PI Provinsi Gorontalo. Saya ingin sampaikan yang terakhir bahwa kegiatan kita cukup intens juga teman-teman. Termasuk tadi yang bertanya banyak sekali dari Gorontalo Pak semua. Hampir tadi 4 orang ke 5 orang tadi dari Gorontalo itu nanyakan kenapa begitu intensnya mereka untuk mendorong organisasi PI ini agar bisa tampil di depan. Bukan saja sebagai pendorong, tapi betul-betul bisa tampil di depan. Kira-kira itu dari kami. Nanti kita diskusikan lagi Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pertanyaan terakhir untuk Pak Ketua, jawab singkat. Uang jadi masalah nggak? Dana jadi masalah? Itu satu. Itu juga. Memang kalau kita berbicara organisasi Pak, ada 4. Wadahnya, organisasi sendiri, sistemnya, kemudian SDM-nya, dan yang keempat itu adalah uang. Ada tidak? Itu juga. Itu masalah juga. Oke, sudah cukup. Nanti kita diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Pak Ketua, tepat waktu 10 menit. Sekarang kita geser ke Sulawesi Selatan. Ada? Sulawesi Selatan,
Pak Ketua Sulawesi Selatan, Pak Pius, cek apa ada? Izin Tidak ada. Ada Ada, Sulawesi Pak. Selatan. izin Ya. Pak. Ya, Pak Ya. Sekretaris itu Pak Rusman. Izin. Oh iya, Pak Rusman, silakan masuk Pak Rusman. Sulawesi Ya, Selatan. bentar. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya, Pak? Dengar Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad sebagai Sekretaris Wilayah PI Sulawesi Selatan. Mohon maaf, seyogyanya sebenarnya Pak Ketua Wilayah Sulawesi Selatan, Prof. Jamaluddin Nyompa berkenan hadir. Cuma tiba-tiba tadi pagi ada hal yang membuat beliau berhalangan sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf untuk kegiatan hari ini. Oke. Demikian, saya Silakan, akan Pak. coba paparan ya. Saya share bisa. Bisa, silakan Pak, silakan. Ya, menurut paparannya udah kelihatan ya. Siap, sudah. Oh, sebentar ini. Ya. Paparan saya udah kelihatan ya. Jadi Sudah Pak. yang Silakan. teman-teman pengurus wilayah, pengurus cabang yang hadir, khususnya yang di Indonesia Timur nih, dari Sulawesi Utara sampai Maluku tadi. Jadi kami di Sulawesi Selatan, khususnya untuk kepengurusan ini untuk periode 2022-2025 ya. Jadi memang cukup baru berjalan, dan kami sudah melaksanakan tipifikasi insinyur profesional itu sekitar 1.361 orang. Nah, memang kendala kami memang terkait dengan kontinuitas ya cabang, dan di daerah itu memang masih terkendala. Tapi khususnya dengan cabang yang jumlah keanggotaannya cukup besar seperti di Kota Makassar, kemudian ada di Luwu Timur, karena kebetulan di situ ada industri Vale yang memang pengurusan teman-teman di cabang Luwu Timur cukup aktif, memfasilitasi teman-teman engineer yang bekerja di sana di perusahaan tambang. Kemudian kami di Makassar juga cukup besar ya, sekitar 3.066 orang. Sisanya masih tersebar dengan jumlah yang seperti sebaran yang kami sampaikan ini. Jadi ada di Goa, jadi memang kota-kota besar saja yang paling besar nih. Ada Goa yang kebetulan juga pusat kota yang mengelilingi Kota Makassar, termasuk Kota Maros, Luwu Timur, kemudian Kota Makassar. Dari keanggotaan Badan Kejuruan berdasarkan BK ya, memang paling besar adalah dari teknik sipil, kemudian elektro, mesin, arsitektur, industri, dan kehutanan, pertanian ya, dan sebagainya. Nah, memang salah satu input keanggotaan yang kami rasakan akhir-akhir ini adalah memang dari adanya prodi profesi insinyur ya, karena salah satu kewajiban dari yang kebetulan di Kota Makassar ada dua, dari Unhas dan UNI. Nah, ini yang sistem kami adalah mewajibkan semua yang mengikuti program profesi ini menjadi anggota PI. Nah, sehingga penambahan keanggotaan baru itu saat ini lebih ditekankan dari input dari mahasiswa profesi tersebut. Nah, biasanya keanggotaan aktifnya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya selama dia jadi mahasiswa prodi, dia status keanggotaannya aktif. Nah, setelah itu mungkin sama dengan teman-teman tadi sampaikan, belum merasakan benefit secara langsung sehingga tidak memperpanjang lagi keanggotaan. Kemudian ini SK saja ya kepengurusan kami. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan termasuk rapat pengurus secara rutin, berkoordinasi dengan pengurus wilayah maupun beberapa dengan pengurus cabang. Kemudian ini dashboard keanggotaan. Untuk STRI kurang lebih kita sudah ada 1.127 orang surat tanda registrasi. Kemudian beberapa seminar nasional pernah kita laksanakan, termasuk juga dengan forum FIM
kolaborasi dengan Forum Insinyur Muda Sulawesi Selatan. Kita melaksanakan kunjungan industri dan ini akan menjadi program rutin antara PI Wilayah dan Forum Insinyur Muda. Kemudian termasuk juga beberapa kegiatan terkait dengan ASEAN Engineering yang beberapa waktu yang lalu dilaksanakan di Kota Makassar. Dan terakhir beberapa waktu yang lalu kita silaturahmi sekaligus diskusi program kerja dengan pengurus wilayah bersamaan juga dengan buka bersama. Nah, salah satu juga yang kami bahas adalah bagaimana dalam diskusi tersebut adalah potensi pemanfaatan sumber daya air sungai yang ada salah satu di Kota Pindrang yang akan menjadi konsep pengembangan kami atau pelibatan PI wilayah dalam pemanfaatan tersebut. Nah, ini ada logo ya. Nah, memang salah satu tantangan permasalahan yang kami hadapi saat ini ada 20 cabang yang belum aktif. Sementara kami membangun komunikasi bagaimana cabang ini bisa aktif kembali, kemudian dengan merekomendasikan dengan data simfoni tentunya kami tarik. Dengan data simfoni kami bisa tahu pemetaan keanggotaan aktif dan tidak aktif dari masing-masing wilayah, dan termasuk juga dari data tersebut kami punya nomor telepon dan email. Nah, ini yang akan kami coba rangkai sehingga mereka bisa ikut mengembangkan cabang yang dahulunya tidak aktif. Nah, tentunya juga beberapa kegiatan lain dan melibatkan beberapa pihak akan kami coba laksanakan di tahun ini dan tahun ke depan. Mungkin itu saja gambaran singkat dari kami, Pak Pius, Pak. Oke, Ya, silakan. Terima kasih Pak Sekretaris. Waktunya cukup hemat 2 menit. Oke, sekarang nanti kita diskusi terakhir ya. Ini Sulawesi Selatan cukup menarik, anggota terbanyak 4.000-an, 14% aktif. Oke, sekarang kita beranjak ke kegiatan fokus group discussion ini. Kami juga coba akan melaporkan sedikit tentang aktivitas dan kegiatan terhadap PI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Memang kemarin setelah pasca bencana ini baru terbentuknya ya, dan di sini kita ikut beberapa kali kegiatan-kegiatan yang ada di PI tersebut. Pertama-tama tentunya kami langsung aja melaporkan bahwa kondisi jumlah keanggotaan PI, termasuk kami karena pernah juga bertindak sebagai dekan teknik. Sebenarnya kita punya alumni keteknikan saja itu cukup banyak, hampir sekitar 6.000-an yang mau masuk 7.000-an ya. Namun ini belum seluruhnya efektif masuk menjadi keanggotaan bagi PI Sulawesi Tengah. Selanjutnya juga di Universitas Sadulaku sendiri sudah menyelenggarakan juga SPPI. Yang sekarang ada di Sulawesi Tengah yang tercatat ya berdasarkan simfoni ada kurang lebih 724 anggota, yang mana ada 100 yang aktif, yang lainnya tidak aktif, sama seperti persoalan-persoalan yang ada di berbagai wilayah lainnya, khususnya di kawasan timur ya, masalah kepentingan mereka untuk masuk. Dan tapi ini sebenarnya sudah mulai dirasakan karena beberapa kebijakan-kebijakan dari PUPR misalnya, khususnya dalam pelibatan mempersyaratkan bahwa dia harus profesional dan juga ada kartu keanggotaan dan juga STRI tersebut. Jumlah ini sekarang kita sudah punya cabang yang ada kurang lebih hampir di semua kabupaten kota ya, dari Palu, Donggala, Banggai, Buol, Toli-Toli, Banggai Kepulauan, Morowali ya, Banggai Laut, Sigit, Tojo, Una-Una, Morowali, Morowali Utara ya, hampir semua kita sudah membuka dan aktif. Dan alhamdulillah sekalipun ini jumlahnya belum terlalu begitu signifikan, namun keaktifan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada saat kita musyawarah wilayah dan lain sebagainya turut aktif bersama-sama. Kemudian di pelaksanaan PSPPI di Fakultas Teknik ini sudah kita laksanakan juga, itu dari 1 sampai 4 angkatan ini sebagai sumber utama keaktifan bagi pendaftaran bagi anggota PI Provinsi Sulawesi Tengah. Karena kita juga
langsung memfasilitasi mereka untuk ikut mendaftar, mendapatkan KTA dan juga STRI dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah menyelenggarakan juga selain dari yang bersifat RPL ya, juga melaksanakan reguler untuk tahun ini masuk angkatan kedua ada 11 orang, tahun ini 10 orang. Kemudian di angkatan ke-7 ini sudah 67 orang, totalnya kita ini sudah hampir 49, hampir 500-an lah. Tambah tahun ini nanti kurang lebih 600-an yang masuk program PSPPI yang juga masuk sebagai keanggotaan di PPI Proses Sulawesi Tengah. Ada hal yang menarik juga yang perlu kami sampaikan, bahwa selain dari keanggotaan ini, kami juga kemarin baru bersama-sama beberapa 14 rektor lainnya diajak kunjungan ke Morowali, ke IMI khususnya. Di sini betul memberikan kesempatan juga bagi Universitas Tadulako khususnya, ya, karena kami juga bertindak selaku rektor dan juga selaku ketua PSPPI, itu meminta untuk membuka program PSPPI melalui program studi kampus utama kami yang di luar domisili atau PSDKU yang ada di Morowali. Ini peminatnya untuk masuk ke program PSPPI untuk insinyur bagi pegawai-pegawai yang ada di IMIP. Ini itu bisa bergelombang hampir kurang lebih saya dengar hampir 1000-an lebih ya yang akan siap masuk, dan mereka juga difasilitasi oleh pihak IMIP karena juga mempersyaratkan masalah profesionalisme itu sendiri. Saya kira ini peluang-peluang yang cukup bagus melihat lagi perkembangan apa yang dikemukakan Ketua Umum lalu di Munas kemarin, bahwa pencapaian-pencapaian untuk menambah keanggotaan ini menjadi sangat penting. Selain dari itu, kami juga terus melalui seluruh cabang-cabang yang ada di kabupaten kota ya untuk terus mensosialisasikan hal ini agar penambahan ini khususnya bagi alumni keteknikan yang ada, termasuk alumni eksak yang siap untuk bergabung di Provinsi Sulawesi Tengah. Memang kendala-kendala yang dihadapi juga sama, masalah kepentingan apakah perlu atau tidak persyaratan-persyaratan. Namun di beberapa kegiatan-kegiatan konsultansi ataupun kontraktor dan lain sebagainya ini tetap sudah mulai dipersyaratkan hal tersebut, sehingga ini juga menjadi lebih sangat penting ke depannya. Saya kira hal-hal itu yang terkait keanggotaan di Provinsi Sulawesi Tengah juga khususnya keanggotaan hampir seluruhnya keanggotaan aktif ini juga sudah yang sudah punya STRI, dan kemudian juga sudah hampir semua mengikuti profesional baik dari IPP, IPM maupun IPU. Kemudian juga sudah mengikuti 2 kegiatan AIFO untuk gelar Asian Engineering ya, hampir 2 kali kegiatan, dan sudah beberapa anggota yang sebagian besar sudah bergelar Asian Engineering tersebut. Saya kira ini beberapa perkembangan. Namun kendala yang pertama kita masih hadapi memang ya selain tadi dikatakan oleh dari Gorontalo tadi, masalah keorganisasian juga menyangkut masalah pendanaan, karena ini akan sangat terkait juga masalah sekretariatan. Ini sekretariatan ini untuk sementara kita masih menggunakan sekretariat sementara berada di tempatnya Pak Sekretaris yang ada ya untuk kantor sementara PI. Ya ini kita harapkan ini nanti dengan adanya pendanaan yang cukup dengan menarik semua teman-teman yang masuk, kita juga punya bisa sekretariat, karena wadah itu termasuk salah satu yang penting juga ya. Jadi wadah tadi disebutkan, kemudian keorganisasian dan juga masalah pendanaan. Selain itu beberapa aktivitas mulai dari AVO kita mulai ikut ya, kegiatan-kegiatan sampai musyawarah wilayah ya, penetapan cabang dan semuanya. Kemudian juga beberapa kegiatan lain ini yang belum sempat kita masukkan di sini, yaitu kegiatan seminar-seminar baik nasional internasional yang ada di PPI sendiri yang kita gabungkan juga bersama dengan Universitas Tadulako, juga dalam hal pelibatan dalam penanganan kasus-kasus bencana yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Keterlibatan teman-teman sendiri sebagai tenaga-tenaga ahli utama yang ada di PI itu sendiri juga dilibatkan secara langsung. Ini keaktifan-keaktifan yang sering dilakukan, kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang juga coba kita kembangkan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Yang paling banyak juga melakukan pendampingan ya sebagai tenaga-tenaga ahli bangunan yang dimintakan mulai dari PI dan juga anggota yang ada untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dan hampir semua kegiatan nasional hampir kita mengikuti utusan-utusan yang ada pada kegiatan-kegiatan PI yang ada di sini. Selain dari itu kami juga selaku PI Provinsi Sulawesi Tengah juga dilibatkan di dalam kepengurusan pusat di bagian kerjasama bersama-sama teman-teman yang ada dalam pengembangan
sistem kerjasama yang ada di PI tersebut. Saya kira ini sedikit ada beberapa tantangan yang sedikit kami bagikan, bahwa sebenarnya kita punya peluang-peluang yang besar tentang pembangunan di bagian timur kita, yaitu di mana yang utama menyangkut masalah gap terhadap infrastruktur. Ya, ini bagi peluang utama ya, memiliki pembangunan yang merata. Ini salah satunya meningkatkan aktivitas perekonomian sebagai tambahan bagi kita. Kemudian berkembangnya juga mulai proyek-proyek strategi nasional yang ada, persiapan IKN dan lain sebagainya. Ya, ini semua menjadi bahan pertimbangan bagi rekan-rekan yang sering kita melakukan FGD maupun temu teman-teman yang ada di PI sendiri, baik di PI wilayah maupun PI cabang, untuk membicarakan persiapan-persiapan tersebut. Pembangunan itu sendiri ada hal menyangkut masalah gap infrastructure, ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional, proyek-proyek strategi nasional termasuk pengembangan IKN, kemudian persiapan generasi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira ini semua peluang-peluang yang bisa kita tangkap. Lahirnya beberapa mega-mega proyek yang ada di KWL Sulawesi Tengah, selain dari di IMIP, di Luwuk dan lain sebagainya, ini juga sangat memberikan peluang dari situ. Dan ini kami juga selain dari sebagai ketua PI juga sebagai rektor itu mendapatkan banyak masukan-masukan untuk gabung untuk mengikuti kegiatan-kegiatan PSPPI. Dan ini kita langsung bisa giring, langsung masuk menjadi keanggotaan. Harapan kita 1 tahun ke depan itu bisa akan lebih bertambah, akan lebih banyak. Seperti itu. Selain dari itu, beberapa proyek mega nasional yang ada di sini kami lihat untuk pengembangan pangan nasional, kawasan pangan, kemudian kawasan transportasi Selat Makassar juga tentunya yang masuk dalam pengembangan proyek-proyek strategi nasional. Selain dari itu, kami pernah juga mengusulkan tentang pengembangan yang namanya kawasan jalur strategis ya, jalur strategis, yaitu membuat terusan Katulistiwa yang itu pernah kita dimintakan oleh langsung Pak Menteri PUPR pada waktu itu untuk mengembangkan potongan jalur di leher Sulawesi yang menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Tomini. Ini juga bagian daripada persiapan dari PI Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajukan proposal pengembangan kawasan-kawasan tersebut. Nilai investasi menyangkut itu, dan tahun ini kami dengar lagi bahwa ada kegiatan yang akan masuk di Sulawesi Tengah itu sendiri hampir kurang lebih 350 triliun dalam pengembangan proyek-proyek strategis baik untuk kawasan Selat Makassar maupun juga untuk persiapan kawasan pangan nasional. Pembangunan lainnya adalah beberapa hal, ini sebagai data saja, bahwa ini memberikan peluang yang besar bagi kita dalam pengembangan dan penciptaan insinyur-insinyur profesional tersebut. Saya kira ini beberapa hal yang perlu. Potensi pembangunan kita menyangkut potensi geografi di sini, ada potensi pertambangan, potensi sosial budaya, potensi keuangan, potensi pertanian, potensi kepariwisataan, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi industri. Ini yang kemungkinan itu menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi BK-BK khusus atau mungkin bergabung untuk pengembangan bagi kebutuhan-kebutuhan tenaga-tenaga yang ada pada potensi pengembangan kawasan timur. Saya kira ini sangat penting sekali untuk kita mengantisipasi ini sebagai bentuk masukan agar tenaga-tenaga insinyur yang diharapkan itu nanti seperti tadi bilang, ada yang nanti punya SKA tapi tidak terpakai, makanya kita harus gunakan juga yang sesuai dengan potensi yang ada untuk kawasan timur khususnya yang kita kembangkan. Saya kira ini beberapa tantangannya, wilayah kali memiliki infrastruktur masih terbatas, kita juga masih punya keragaman yang sangat besar, perekonomian ini yang belum tidak merata, adanya kesenjangan tenaga kerja, kemudian adopsi teknologi yang masih sangat terbatas. Seperti yang dikemukakan Pak Insanul tadi, bahwa bagaimana kita menuju infrastruktur yang lebih berbasis teknologi. Saya kira hal-hal ini penting, saya pikir yang lainnya nanti bisa kita share secara bersama. Sistem manajemen ini pemanfaatan penggunaan analitik data, komunikasi, kolaborasi, dan keanggotaan. Saya pikir ini sebagai bahan tambahan untuk kita diskusikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Rektor, Pak Ketua. Kita mendapat tambahan wawasan bahwa Pak Ketua, Sulawesi Tengah sedang dalam pembangunan di semua aspek, memerlukan keterlibatan banyak insinyur. Oke, kita beranjak sekarang ke PW Sulawesi Tenggara. Ada dari Sulawesi Tenggara? Pak Pius, monitor. Ada? Coba ada. Sulawesi Tenggara ada ya? Tidak ada, Pak. Di-skip aja. Kita skip langsung ke Maluku Utara. Silakan. Dari Maluku Utara.
Pak Husnullah ya, dari Maluku Utara. Halo. Pak Husnullah, gimana? Maluku Utara. Pak Husnullah hanya ini, foto saja. Oke, lagi ke belakang. Lagi ke belakang ya. Kita bergeser dulu ya. Ke Papua. Oh, sudah Pak Husnullah sudah datang. Pak Husnullah silakan. Dari Sulawesi, Maluku dari Utara ya. Maluku Utara. 10 menit untuk Pak Husnullah. Oke, saya share screen dulu ya. Ini informasi di tanggal 8 September 2023 ibunya Langsung di share screen Pak Husnullah. buahnya di tanggal 8 November. Mungkin teman-teman panitia, operator tolong cek ya, jangan sampai terjadi kebocoran suara. Oke, kelihatan Silakan, di Pak. layar ya. Siap, kelihatan Pak Husnullah. 10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam di Ternate. Saya sekarang ada di Morotai ya, bukan di Ternate. Kebetulan besok hari Jumat malam itu cabang baru insya Allah terbentuk di Maluku Utara, cabang Pulau Morotai. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peluang dan tantangan pengembangan organisasi wilayah dan cabang PII di Provinsi Maluku Utara. Nah, kira-kira kondisi gambaran umum kondisi kami di Maluku Utara seperti ini. Anggota kita ada 456. Kelihatannya banyak, tapi yang aktif hari ini cuma 54 ya. Ada 402 yang tidak aktif. Memang ada banyak alasan kenapa sehingga yang aktif ini tidak begitu banyak. Dari 28 BK yang anggotanya ada di Maluku Utara itu kira-kira sekitar 18 BK, didominasi oleh BK Teknik Sipil, kemudian disusul BK Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan seterusnya. Nah, sementara anggota yang telah memiliki sertifikat insinyur profesional itu 4 insinyur profesional pertama, kemudian 29 madya dan 3 IPU. IPU ini rata-rata dosen. Kemudian berdasarkan status telah memperoleh STRI, ya, secara keseluruhan itu 103 anggota itu telah punya STRI, di mana 67 diantaranya itu melalui jalur percepatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Maluku Utara punya 10 kabupaten kota. Dari 10 kabupaten kota, saat ini cabang aktif kita itu tinggal 2, yaitu kota Ternate dengan 344 anggota, 41% itu anggota biasa. Nah, kenapa saya munculkan anggota biasa di sini? Karena ya sekedar sharing juga, kawan ibu yang dari Provinsi Maluku memang berdasarkan ADART sekarang untuk membentuk cabang itu kan minimal 10 anggota ya, 10 anggota, dan itu anggota biasa. Anggota biasa itu kan minimal punya gelar insinyur sebagai gelar profesi, minimal punya SIP atau punya STRI ya. Nah, dari Ternate ini yang paling signifikan. Nah, Halmahera Barat 34 anggota, yang terdaftar sebagai anggota biasa itu hanya 6%. Kita punya 5 cabang yang lain di periode 2018-2021 itu aktif, tapi kemudian periode 2015-2018 itu aktif, tapi sejak 2018 itu mereka pensiuner. Sampai sekarang itu belum terbentuk pengurus baru, yaitu Kabupaten Halmahera Utara dengan 40 anggota, 25%-nya itu anggota biasa ya, 10 orang. Kemudian Kota Tidore Kepulauan dari 33 anggota, 33%-nya atau 11 orang itu anggota biasa. Kemudian Kabupaten Halmahera Timur itu 10 anggota, 2%-nya anggota biasa. Kabupaten Halmahera Tengah 6 anggota, belum ada yang menjadi anggota biasa. Kemudian Kabupaten Halmahera Selatan 1 anggota, dan alhamdulillah satu-satunya ini sudah jadi anggota biasa.
Nah, sementara ada 3 kabupaten yang belum terbentuk cabang. Ada Kabupaten Pulau Morotai, ada 13 anggota, di mana 69%-nya itu anggota biasa. Kemudian Kabupaten Pulau Taliabu ada 3 anggota, semuanya anggota muda. Kemudian Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini belum ada satupun yang terregister di sistem Simponi berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, dari profil ini dalam waktu dekat yang sudah confirm akan musyawarah itu adalah Kabupaten Pulau Morotai, insya Allah akan terbentuk cabang baru, dan akan menyusul kemudian itu Kabupaten Halmahera Utara karena persyaratan minimal 10 anggota biasa sudah terpenuhi, kemudian Kota Tidore Kepulauan. Sementara Kabupaten Halmahera Timur masih dalam proses untuk mudah-mudahan STR-nya bisa terbit sehingga 10 anggota ini semuanya beralih status menjadi anggota biasa. Kemudian bagaimana dengan peluang tantangan pengembangan PII di Maluku Utara? Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Kita di Maluku Utara punya 10 perguruan tinggi, di mana dari 10 perguruan tinggi ini ada program studi keteknikan sesuai disiplin teknik yang ada di Undang-Undang Keinsinyuran. Misalnya di Kota Ternate itu ada Universitas Hairun, nah ini cukup signifikan prodinya. Ya, di Fakultas Teknik sendiri ada 5 program studi, kemudian ada teknologi perikanan, teknologi pertanian, ada kehutanan, ya. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kemudian ada Universitas baru, ada 1 prodi keteknikan di situ yaitu perencanaan wilayah dan kota, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian di Kota Tidore Kepulauan, di Pulau Tidore sendiri itu ada 2 universitas, yaitu Universitas Luku dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer. Kemudian di Kota Sofifi di Pulau Halmahera, bagian dari Kota Tidore Kepulauan, itu ada Universitas Bumi Hijrah. Di keteknikan di situ ada teknik sipil, kemudian arsitektur, ya. Mungkin yang lebih relevan dengan kita itu teknik sipil. Kemudian di Kabupaten Halmahera Utara itu ada 2 universitas, ada Universitas Halmahera dan Universitas Hein Namotemo. Di situ ada program studi teknologi perikanan dan teknologi pertanian. Kemudian di Kabupaten Pulau Morotai itu ada Universitas Pasifik. Program studi keteknikannya cukup beragam di situ, ada teknik lingkungan, teknik sipil, kemudian teknik informatika, teknologi pertanian, perikanan. Kemudian di Kabupaten Halmahera Barat itu ada Sekolah Tinggi Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan. Itu ada satu prodi, nama prodinya adalah teknologi agroteknologi, teknologi pertanian. Kemudian dengan adanya 10 perguruan tinggi ini tentunya setiap tahunnya itu memproduksi lulusan. Dan ini sebenarnya pangsa kalau kita sebut sebagai pangsa pasar, ya, atau supply driven dari sisi keanggotaan PII. Kemudian sebagai peluang berikutnya, sekarang di Universitas Hairun itu telah ada program studi pendidikan profesi insinyur. Itu izinnya telah terbit Oktober 2023 yang lalu. Insya Allah semester ini, ya, tahun ini di semester ganjil itu akan menerima mahasiswa baru. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti dan bisa menerima mahasiswa baru. Kemudian yang berikutnya, ya, sama seperti tadi presentasi yang dari Sulawesi Tengah, bahwa di Maluku Utara ini beberapa lapangan-lapangan usaha ekonomi khususnya di sektor industri, misalnya konstruksi, pertambangan dan penggalian, kemudian surat edaran dari Sekjen Kemen PUPR yang mendorong mereka sehingga mereka kemudian ikut ambil STRI. Kemudian dosen perguruan tinggi. Nah, kenapa banyak yang dari dosen ngambil
STRI dan SKIP ya, karena ada kebutuhan untuk mendirikan program studi profesi insinyur di Unhair yang alhamdulillah saat ini sudah beroperasi, dan sebagian lainnya ya karena tujuan untuk memperkuat portofolio mandiri mereka sendiri gitu ya. Nah, sebagian lainnya itu lebih banyak dilatar belakangi oleh keinginan sendiri, jadi sukarela ya, motifnya beragam. Ada yang ingin menambah gelar ya, kemudian untuk mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Nah, kemudian upaya untuk mensosialisasikan secara luas tentang pentingnya STRI bagi mereka yang berpraktek keinsinyuran, terus terang kami masih menemukan hambatan kendala di lapangan, meskipun sosialisasi itu intens dilakukan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan itu adalah apa manfaat konkret terkait kepemilikan STRI. Meskipun tadi di sesi awal Pak Insanul menyampaikan kita jangan fokus pada penegakan hukumnya misalnya. Kalau tidak berpraktek keinsinyuran itu bisa dikenakan sanksi hukum, pidana maupun denda. Ya, tapi faktanya ini kemudian terjadi di lapangan bahwa ya kalau kita tidak punya STRI, apa dampaknya? Kalau tidak ada dampaknya kan ngapain juga kita ambil STRI? Ya, satu, untuk ambil gelar IR butuh biaya. Ya, sekarang dengan kisaran 7 juta sampai 15-an juta, ini jadi pertimbangan mereka juga gitu ya, bahwa setelah ambil gelar insinyur dengan biaya sekian, belum lagi kalau ambilnya di luar daerah, Maluku Utara ini provinsi kepulauan ya, keluar lagi biaya untuk transportasi, penginapan dan seterusnya untuk menghadiri acara wisuda. Kemudian SKIP juga memerlukan biaya baik untuk pendaftaran maupun ujian. Contoh misalnya untuk insinyur profesional media sekitar 1,6 juta yang berlaku 5 tahun. Ya, mereka juga bertanya bahwa setelah kami pegang SKIP yang kami tidak tahu nanti manfaatnya apa, meskipun di situ ada tulisan bahwa dia diakui sebagai insinyur profesional, tapi setelah dia membayar, menurut mereka bahwa setiap uang yang keluar itu adalah investasi, apa yang akan kembali kepada mereka. Meskipun kami sampaikan bahwa di undang-undang itu ada klausul tentang hak insinyur, misalnya mendapatkan remunerasi yang layak, mendapatkan perlindungan hukum. Ya, tapi bagi mereka bahwa karena sampai hari ini tidak ada bukti bahwa yang berpraktek keinsinyuran tidak punya STRI, tidak pernah dapat tindakan hukum, maka mereka menganggap bahwa ya undang-undang ini cuma formalitas, sehingga ya tidak terlalu berdampak lah kalau tidak punya STRI itu. Kemudian satu lagi yang terakhir, keberatan mereka itu bahwa ya satu, kita pegang IR, pegang SKIP, pegang STRI, sudah tidak ketahuan benefitnya apa. Tiap tahun mereka terbebani harus membayar iuran tahunan yang dapat KTA itu. Jadi sebagian besarnya mengatakan seperti itu. Selama bahwa tidak ada kejelasan bahwa yang tidak punya STRI itu tidak dilakukan apa-apa, maka ya proses sosialisasi kami itu akan terus berulang seperti ini diskursusnya. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Husnullah. Kita akan beranjak, mungkin share screen-nya untuk terima kasih. Kita beranjak ke Sulawesi Tenggara, ada? Sulawesi Tenggara? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita masuk ke Papua, Provinsi Papua. Papua Barat sudah siap itu, Bang. Silakan Papua Barat. Pak Daniel. Siap. Papua Barat. Papua Barat kalau ada Silakan Pak Roman. Share screen. Saya share. Ya. 10 menit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Ya. Baik, yang saya hormati pengurus pusat dan moderator dan semua teman-teman pengurus wilayah dan pengurus cabang yang hadir pada kesempatan online FGD ini. Kami dari Papua Barat ingin menyampaikan terutama kondisi kepengurusan dan anggota di Provinsi Papua Barat. Mungkin perlu kami sampaikan, Papua Barat ini baru-baru ini telah mekar menjadi tambah satu provinsi. Jadi Papua Barat kemudian mekar Provinsi Papua Barat Daya. Namun kepengurusan yang sementara saya ampuh ini mungkin masih kami menjabat sampai akhir tahun ini. Kami masih bertugas terhadap atas nama Papua Barat, tapi mungkin lingkupnya masih di 2 provinsi. Jadi ada satu pengurus wilayah, yaitu pengurus wilayah Papua Barat, dan 3 pengurus cabang ya. Kota Sorong, cabang Kota Sorong, kemudian pengurus cabang Kabupaten Sorong, dan pengurus cabang Raja Ampat. Satu ya, pengurus cabang Manowari. Ya, mohon maaf. Jumlah anggota di Provinsi Papua Barat, ya ini sekali lagi kami sampaikan masih gabung ya, belum besar, yaitu 379 anggota, ya, yang mana terbanyak adalah di Kabupaten Manowari. Cabang Manowari, disusul Kota Sorong, kemudian posisi ketiga Kabupaten Sorong, dan keempat Raja Ampat. Jadi sesuai dengan ADRT memang yang bisa membentuk cabang ini itu 4 cabang ini, Kabupaten Manowari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat. Namun kenyataannya memang di lapangan ya, banyak sarjana teknik yang saya lihat ya masih yang bisa kita rekrut untuk menjadi anggota, menjadi insinyur. Hanya kembali memang seperti dibahas di awal-awal tadi, asas manfaat ini yang memang belum dirasakan insinyur, walaupun ada undang-undang ke insinyuran sudah berlaku, tetapi ternyata penerapannya ini yang memang belum betul-betul dilaksanakan. Baik misalnya dalam hal tender, ya, lelang, maupun persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, khususnya konstruksi, karena memang di kami Papua Barat memang didominasi oleh teknik sipil ya, di bidang konstruksi otomatis itu 252 ya anggota. Nah, kita lihat di sini bahwa dari 356 ini yang aktif hanya 67, tidak aktif 240. Jadi yang aktif cuma 18%. Tidak jauh beda dengan teman-teman dari wilayah yang lain ya. Seperti tadi itu saya total ada yang 13%, 11%. Nah, kami 18%. Memang saya pikir rata-rata seperti itu karena betul ada undang-undang insinyuran yang sudah berlaku, tetapi penerapannya ini regulasinya yang betul-betul harus dilaksanakan. Nah, setelah mekar ya menjadi Papua Barat Daya, komisi jumlah anggota kurang lebih terbagi 2, ya hampir sama, di mana Papua Barat yang induk ya terdiri dari 7 kabupaten, yaitu ada kabupaten di situ nanti ikut ada 1 PC yang Kabupaten Manowari saja yang memenuhi syarat untuk pengurus cabang. Jadi memang kami masih nanti setelah betul-betul kami bagi 2, yang Papua Barat ini yang pengurus wilayahnya yang seharusnya sudah definitif, tetapi setelah mekar cuma ada 1 pengurus cabang. Nah, nanti mungkin perlu saya koordinasi nanti dengan pengurus pusat terkait kondisi seperti ini. Nah, sebaliknya untuk Papua Barat Daya
sudah bisa memenuhi syarat karena ada tiga cabang, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat untuk membentuk wilayah yang baru, Papua Barat Daya. Nah, kami memang mayoritas ada itu di Papua Barat Daya untuk untuk cabangnya seperti itu. Nanti mungkin perlu kami koordinasikan dengan Pusat terkait hal ini karena memang 3 bulan ke depan kami mungkin sudah melaksanakan musyawarah wilayah dan musyawarah cabang. Nah, selanjutnya untuk profesional yang sesuai data yang per hari kemarin ya, kami di Papua Barat itu yang FAIF itu ada 92 orang, yang profesional itu ada 99 orang, dan SRI ada 93 orang. Jadi memang masih jauh, masih banyak yang belum mengurus ya insinyur profesional. Ada jumlah kami semuanya ada 379 tadi. Nah, tentunya peluang dan tantangan kami di Papua Barat ya. Yang pertama memang kami dengan adanya pemekaran ini, pembangunan infrastruktur ini betul sangat pesat ya, pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainnya untuk menopang pemerintahan ya yang ada, yang dibentuk. Dengan ada pemekaran otomatis membutuhkan infrastruktur, baik gedung-gedung pemerintahan maupun akses jalan transportasi, dan kemudian sumber daya alam yang melimpah. Kami betul di Papua ini ada tambang, ada minyak dan gas ya. Jadi kami di Sorong ya, memang terkenal dengan Pertamina, kemudian di Nika, Del kita tuh terusnya. Kemudian ada pendidikan kuantitas dan kualitas pendidikan teknik. Di Papua Barat sudah banyak ya institusi pendidikan yang menawarkan program teknik. Di antaranya seperti Universitas Papua di Manokwari, kemudian di Sorong ya itu ada Universitas Muhammadiyah Sorong, ada Universitas Nani Gili, ada Universitas Unimuda, ada UKIP. Jadi ada banyak ya perguruan tinggi yang sudah berdiri di wilayah Papua Barat ini yang tentunya akan menciptakan sarjana teknik baru. Kami dari PW juga sudah berusaha ya, sudah tahun yang lalu berusaha mendorong untuk berdirinya PTPI di wilayah Papua Barat ini ya, hanya sehingga saat ini belum terwujud. Yang sudah terwujud baru kerjasama ya antara UNAMIN ya, Universitas Muhammadiyah Sorong dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan ya, dengan UMI dan yang sudah ada itu antara dengan UMI, UNAMIN dengan UMI. Nah, inilah yang menghasilkan insinyur baru. Yang insen juga berarti dari Manado ya, yang banyak dari kami sarjana teknik yang mengambil SPSPW di Manado. Nah, kami mungkin dari PW ya minta kemudahan ya, bila nanti perguruan tinggi di wilayah yang ada di wilayah Papua Barat ini ya, kepada DPP untuk pengurus pusat untuk memberikan mungkin afirmasi ya, kemudahan di dalam mendirikan SPPI, sehingga akan mendorong jumlah anggota insinyur di Provinsi Papua Barat. Kemudian peluang selanjutnya adalah keterlibatan dalam pembangunan komunitas lokal. Ya, karena proyek-proyek pembangunan yang ada di kami ya, dengan adanya pemekaran ini dibutuhkan penyediaan air bersih, sanitasi, dan energi terbarukan yang sangat dibutuhkan di wilayah terpencil. Nah, betul kami dari sisi wilayah ya, untuk Papua Barat ini masih banyak beberapa daerah yang masih sulit terjangkau. Kemudian dukungan yang kelima, dukungan pemerintah dan regulasi ya.
pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus ya kepada Papua, khususnya yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang provinsi termuda yang ada di kita di Indonesia ini. Dari sisi anggaran ada dana otsus ya, ataupun ada afirmasi yang lain yang mendorong dilaksanakannya pembangunan untuk infrastruktur. Nah, tantangannya yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur tadi. Ya, kami merasakan di pengurus wilayah untuk koordinasi ya ke cabang itu memang kalau tidak laut ya udara gitu ya transportasinya. Jadi memang kendalanya di aksesibilitas jalan ya. Memang sudah ada satu jalur ya antara Papua Barat dengan Papua jalan, tapi itu masih belum maksimal. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia yang terampil ya. Jadi kekurangan insinyur yang terampil di daerah kami ya, dengan adanya 2 provinsi ini, dengan melihat tadi ya jumlah insinyur profesional yang kurang ya tentunya juga akan menghambat dalam hal pembangunan. Kemudian isu sosial dan budaya, ini tantangannya adalah keragaman etnis. Kalau kita lihat di Papua Barat ini ya mungkin miniatur daripada Indonesia, semua suku ada di Papua Barat ini ya, dari Aceh sampai Merauke ya. Ada Sumatera, Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Maluku ya, dan Papua sendiri. Ini saling harus perlu ada memahami dan menghormati budaya lokal yang memastikan semua yang harmonis. Kemudian tantangan selanjutnya adalah keamanan dan stabilitas. Ya, memang kita baru-baru ya pernah dengar ya ada proyek yang ditembak dan selanjutnya ya. Ini masih ada beberapa tempat yang terganggu ya, yang menghadapi masalah keamanan. Ya, ini juga salah satu tantangan. Ya, makanya yang terjadi wilayah Papua Barat ya memang harus serba waspada, karena masih hal-hal keamanan ini masih sering terganggu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah biaya tinggi dan logistik. Ya tentunya tadi akses jalan yang susah ya, sehingga pengiriman bahan dan tenaga ke daerah-daerah mungkin membutuhkan jarak dan tentunya kos yang besar, sehingga akan mempengaruhi biaya kos pembangunan dalam hal ini. Oke, cukup Pak? Ya, jadi strateginya adalah menerapkan tadi ya undang-undang infrastruktur yang lebih masif ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Kemudian kolaborasi antara pemerintah dan swasta, pelatihan pengembangan kapasitas, pendekatan komunitas inklusif, ya, kemudian pemanfaatan teknologi dan inovasi, pengembangan infrastruktur dan pendekatan keamanan yang praktis. Kesimpulannya ya di kami ya di Papua Barat ini memiliki paket yang besar. Ya, jadi sekali lagi kami garisi ya beserta teman-teman yang lain menerapkan undang-undang ini lebih masif lagi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Demikian mungkin dari kami dari Papua Barat. Terima kasih Pak Ketua Papua Barat. Kita berlanjut ke Bali. Silakan dari Bali. Ada Provinsi Bali. Baik, terima kasih. Ya, silakan 10 menit Bapak. Ya, izin share materi. Baik, peluang dan tantangan pengembangan organisasi wilayah dan cabang PI di Bali. Kenalkan saya Pak Aswin, Ketua PI Wilayah Bali. Ya, pertama saya mulai dengan kondisi pengembangan wilayah PI di Bali. Ya, Bali berdiri PW-nya itu dari tahun 2015 ya, 28 Mei. Yang mana dulu Pak Ketuanya Prof. Perdana 2 periode. Habis itu saya di 2021 sampai 2024 21 Mei ya. Dan lanjut lagi di periode 2 di 21 Mei lagi nyambung untuk 2024-2027. Ini SK pengurus PI yang 2021-2024. Ini adalah SK yang terakhir 2024 sampai 2027. Ya, PI di Bali sejatinya sangat dibutuhkan
tenaga ahlinya karena memang Bali kompleksitas pembangunannya karena pengaruh industri pariwisata. Ya. Tentunya juga akan berpengaruh terhadap seluruh pembangunan infrastruktur yang membutuhkan para insinyur yang cakap teknologi tapi juga berbasis kepada budaya. Program kegiatan kita menyangkut 5 aspek, baik itu penguatan kelembagaan, keanggotaan sertifikasi, kemudian juga penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, workshop, dan juga kita rutin melakukan pengembangan kerjasama, kemitraan, dan kolaborasi baik dengan pemerintah, PSPI yang ada di Bali, dan juga dengan swasta, LSM, dan asosiasi yang ada. Dan PI Bali juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan publikasi baik di acara-acara KPO, kemudian seminar, workshop, maupun juga kerjasama dengan pihak kampus. Dan yang terakhir, salah satu program kita rutin melakukan pengabdian masyarakat atau CSR sebagai bagian dari sosialisasi keberadaan insinyur di Bali dan juga branding, termasuk juga pelayanan kepada dan pemberdayaan kepada masyarakat. Sehingga spiritnya adalah profesi insinyur Bali yang kompeten, yang profesional, bersatu, berbakti, mengabdi, mandiri, berdaya saing, unggul, dan berbudaya. Nah, bagaimana perkembangan keanggotaan PI Bali? Nah, amin dan bersyukur selalu terjadi peningkatan. Kenaikan jumlah anggota, kalau kita lihat dari 2020 sampai 2021, itu sudah 31%. Di 21 sampai 2022 44%, dan terakhir kalau kita hitung dari 2020 sampai 2024 sudah terjadi peningkatan 89% dengan rincian baik itu insinyur, kemudian juga yang memiliki SKIP atau insinyur profesional, dan juga yang memiliki STRI. Memang faktanya keanggotaan yang masuk KTA dan menjadi insinyur itu banyak, tapi tidak banyak yang mengurus ke insinyur profesionalnya. Nah, bagaimana sebaran keanggotaan PI Bali di masing-masing kota kabupaten ya? Bersyukurnya kami seluruh kota kabupaten di Bali itu ada 9, semua sudah memiliki PI cabang ya, dan juga sudah ada pengurus-pengurus di masing-masing cabang. Dengan sebaran keanggotaan sampai saat ini masih didominasi hampir 57% itu di Denpasar. Kemudian ada di Tabanan, Gianyar 8%, Badung 12%, Buleleng 5%, kemudian Bangli 4%, Karangasem 3%, Kelungkung 2%, dan Jemberana 2%. Kalau kita melihat dominasi yang berikut ada di Badung. Nah, sebarannya seperti grafik, dan mudah-mudahan ya memang kalau kita lihat ini membuktikan bahwa para insinyur di Bali lebih banyak domisilinya di Denpasar. Dan partnership PI Bali atau PI Bali kita dengan akademisi khususnya dengan prodi PSPI sudah MOU dengan Udayana, kemudian dengan Dwi Cendra, Mas Sarasati, Orma Dewa, hampir semua kampus. Tetapi yang memiliki PSPPI baru Udayana, Undiknas, dan Orma Dewa. Kita juga melakukan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi yang ada di Bali ya, baik itu Gataki, Astekindo, IAP, menjadi bagian partnership kerjasama dalam pelatihan, kemudian juga dalam melakukan pengabdian masyarakat. Dan tentu dengan pemerintah ya, karena hampir 30% kepengurusan kita juga diisi oleh dari aspek pemerintah, terutama dari PUPR, kemudian dari Perkim, dan juga dari cakupan keilmuan insinyur yang lain seperti
DLH, kemudian pertanian. Nah, relasi program yang kita lakukan sampai 2024 ini itu menyangkut penguatan kelembagaan keanggotaan ya. Ada forum insinyur yang sudah terbentuk, ada Persatuan Istri Insinyur Indonesia di Bali, kemudian juga penguatan kapasitas SDM, rutin melakukan pelatihan-pelatihan penyusunan PAIP, kemudian juga webinar tentang profesi kita, insinyur, kemudian juga kerjasama kemitraan dan kolaborasi dengan PSPI UNUD, Undiknas, dan juga UNWAR, dan juga hari ini juga mau siap-siap ada PSPI baru yang kita bantu juga ya. Publikasi rutin dan juga pengadaan masyarakat juga rutin. Nah, bukti-buktinya ini ya dokumentasi kegiatan WL Bali rutin melakukan sosialisasi tentang KTA, kemudian bagaimana menyusun vibe ya online dengan Simponi, dan juga spirit pentingnya insinyur, dan juga kepatuhan hukum, kebijakan-kebijakan dan yang terkait sehingga para insinyur berpraktik secara kode etik yang benar sesuai dengan peraturan. Dan ini adalah sering mengadakan bagaimana menyusun dokumen PL, PAIP, kemudian juga terlibat di acara-acara webinar yang diadakan oleh KPU Pusat maupun di acara-acara KPU, Kongres, dan seterusnya. Termasuk kita juga di Bali sudah punya forum insinyur mudanya ya, dan juga memiliki persatuan istri insinyur di Bali ya, dan juga kami PW Bali terlibat dalam sebagai bagian dari praktik insinyur di karya-karya proyek monumental yang ada di Bali. Salah satunya adalah proyek Durapada Tower, dan juga proyek-proyek desain build yang melibatkan banyak sektor, dan PI selalu mendapat tempat ya. Kemudian ini yang CSR, pengabdian masyarakat kita, bersih-bersih pantai, ini kerjasama dengan asosiasi lain ya, jadi bagian dari pengabdian masyarakat, melihat isu sampah, isu limbah, masih isu besar di Bali berkaitan dengan pariwisata. Slide yang berikut adalah mengenai peluang dan tantangan. Kalau kita bicara peluang ya, dengan jumlah anggota yang naik terus ini sebenarnya peluang gitu ya. Namun tantangan juga buat kita ke depannya dengan jumlah anggota ini. Kemudian juga bagaimana apa-apa yang ide inovasi apa yang kita lakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, termasuk peluang-peluang untuk melakukan publikasi, riset, penelitian itu juga sangat luas, di mana organisasi kita Persatuan Insinyur Indonesia ini khususnya di Bali sudah diperhitungkan oleh seluruh aspek, sehingga ini juga menjadi sebuah peluang karena memang baik PW maupun PC rutin melakukan sosialisasi dibantu oleh PSPPI ya, nge-branding pentingnya insinyur ini ke daerah-daerah, ke dinas, ke kegubernuran, ke Pak Bupati, sehingga memang itu merupakan sebuah peluang pengembangan yang luar biasa. Demikian juga kaitannya dengan peluang melakukan pengabdian masyarakat maupun kemitraan dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nah, tantangannya tentu tadi beberapa teman-teman di PW sudah menyampaikan pembiayaan mungkin salah satu isu ya yang menghambat peluang-peluang tadi untuk berkembang gitu. Namun sebagai sebuah tantangan ini juga kreativitas kita untuk mengembangkan terus bagaimana menggali sumber pembiayaan yang tentu yang sesuai dengan peraturan perundangan. Yang lain adalah pengakuan dari insinyur ini sendiri gitu ya. Ini masih struggle sejatinya ya, karena memang ini adalah isu lama gitu, bagaimana menyetarakan pengakuan insinyur profesionalnya insinyur ini sama dengan yang lain, khususnya di industri jasa konstruksi maupun di pengadaan barang dan jasa. Nah, isu yang lain juga masih banyak keluhan teman-teman yang tamat insinyur ini, terutama dari SN, belum diterima di BKN. Ini juga
mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain, tapi sepertinya ini sama isunya kembali ada gitu ya, bahwa pengakuan ijazah insinyur ini atau sertifikat insinyur ini belum diterima di BKN, sehingga ini menjadi komplain para ASN yang tadinya sudah semangat ikut insinyur. Tantangan yang lain ya adalah tantangan terkait majunya ke depan ya, artinya kita masih di ranah jadi insinyur dan ber-STRI gitu, tapi masih banyak yang belum insinyur profesional dan belum banyak melangkah untuk rekonasi ke Asian Eng maupun ke APEC Eng. Itu juga salah satu tantangan kita gitu. Dan tentu ini membutuhkan tanpa henti ya sosialisasi branding dari pihak-pihak baik itu pengurus pusat maupun cabang, sehingga mengajak semua pihak khususnya para insinyur yang belum masuk insinyur terlibat insinyur, yang sudah insinyur IR lanjut urus insinyur profesionalnya, urus STRI, dan lanjut kesetaraan dengan baik itu HCPI, Asian Eng maupun APEC. Sebagai penutup, ke depan di 3 tahun mendatang kami PU Bali masih concern dengan program penguatan kelembagaan, keanggotaan dan sertifikasi, program-program yang terkait dengan penguatan kapasitas SDM. Kami juga masih mengembangkan terus kerjasama, kemitraan dan kolaborasi, dan juga kami juga masih mengembangkan penelitian dan publikasi sebagai bagian dari hilirisasi dari riset-riset yang dilakukan oleh para insinyur, publikasi baik di media massa, website maupun joint riset. Dan terakhir, sebagai bagian dari CSR, pengabdian masyarakat, kami dan juga bagian dari branding kehadiran PI, kami terus melanjutkan program-program rutin pengabdian masyarakat. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan waktu saya kembalikan ke... Terima kasih Pak Ketua. Oke, kita mengefektifkan waktu. Kesempatan terakhir kepada PW Nusa Tenggara Timur. Ya, silakan 10 menit untuk Pak Andre. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih buat panitia yang meminta kami untuk menyampaikan materinya. Mohon izin bisa share screen ya Bapak. Izin panitia? Ya, silakan Pak Andre, silakan, sudah bisa langsung share screen. Bisa ya? Ya, oke, siap. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya hampir semua peluang tantangan yang sudah disampaikan oleh para pembicara terdahulu itu sebenarnya sudah mewakili apa yang terjadi di kami di Nusa Tenggara Timur, ya. Jadi saya langsung saja ya, kondisi PDI di NTT itu jumlah anggota kami ada 372, yang aktif 104, yang tidak aktif 264 gitu. Itu dari jumlah anggota dengan berbagai BK, memang didominasi oleh BK sipil ya. Kemudian soal kondisi keorganisasian di wilayah NTT itu jumlah wilayahnya ya, pengurus wilayah 1 ada gitu. Tapi pengurus cabangnya cuma 1. Dan bisa padahal digeser, screen-nya bisa digeser Pak Ketua, izin. Di apa nih, full screen kan? Ya, full screen mungkin. Tidak jalan screen-nya. Tidak jalan ya, sebentar Pak ya. Bentar Bapak. Saya ulang ya Pak ya. Mohon maaf, gimana ya? Sudah Pak. Oke, sudah Pak. Silakan Pak Andre. Sudah ya, oke. Nah, jadi baru satu cabang, yaitu cabang Kota Kupang saja yang ada. Nah, ini bagian dari tantangan, tapi juga ini masalah sebenarnya. Nah, karena tadi ya disampaikan oleh hampir semua teman-teman pengurus wilayah, itu masalahnya mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau peluang saya kira kita tahu kan, regulasi kita cukup, di NTT sendiri juga banyak sekali
proyek-proyek pemerintah yang terus diharapkan peran insinyur itu menjadi signifikan, ya. Regulasi juga oke, posisi PII juga oke gitu. Tapi banyak sekali insinyur yang belum bersertifikat. Nah ini menurut saya peluang, tetapi kami punya tantangan-tantangan. Yang pertama sekali, hampir dari seluruh percakapan tadi, saya menangkap bahwa urgensinya. Banyak sekali anggota yang tidak merasa ada urgensi menjadi anggota PII. Nah ini kan perlu sebuah pemahaman. Kenapa kita ber-PII dan kita harus punya Indonesia Timur. Oke. Nah, jadi hampir sama. Waktu kami ingin membangun PII kabupaten, ada 21 kabupaten ya yang berpotensi untuk kami kembangkan pengurus cabangnya. Kami kasih mandat untuk mereka bentuk. Tetapi persoalan yang kami hadapi klasik. Ya, untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Mereka cukup dengan SKA, mereka udah bisa ikut lelang dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita bicara tentang BK dan lain sebagainya? Ya, karena kami di Indonesia Timur ya punya sertifikat insinyur, punya STRI atau tidak, mereka bisa dapat kerjaan. Sehingga mereka tidak merasa ini ada urgensi. Terus kemudian yang kedua, ini yang mungkin teman-teman di pusat bisa juga membantu ya. Setidaknya punishment itu menurut kami, ini undang-undang insinyur ini kan sesuatu yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara. Tapi punishment-nya bahkan lemah, hampir tidak terdengar. Paling tidak bagi kami di Nusa Tenggara Timur. Kalau orang berpraktek insinyur tanpa sertifikat, tidak ada sanksinya. Ya. Sementara kalau, mohon maaf, misalnya kalau profesi dokter, ya kalau dia melakukan malpraktek, dia bisa dicabut sertifikat kedokterannya ya oleh ikatan dokter misalnya. Sementara di PII tidak terdengar, setidaknya menurut kami di NTT. Sehingga banyak sekali insinyur-insinyur berpraktek, walaupun dia tidak punya sertifikat profesi insinyur, apalagi STRI. Nah ini menurut kami sesuatu yang harus kita klarifikasi dan kita clearance. Soal pembiayaan itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi konsekuensi logis. Bagaimana bisa dapat anggaran orang anggotanya nggak aktif? Gitu. Terus mereka tidak merasa PII punya urgensi. Nah padahal undang-undang ini sudah ada sejak 2014. Kalau saya tidak salah. Berarti kan ini kita punya kelemahan di sektor sosialisasi. Sehingga kesimpulan saya dengan teman-teman bahwa butuh reward bagi insinyur yang menjalankan profesinya dengan tanggung jawab, tetapi juga yang tidak memiliki sertifikat, yaitu harus punya punishment. Dan ini butuh sosialisasi yang luas, masif, terstruktur, ya. Dan anggota PII wajib tampil sebagai problem solver. Karena ada pasti banyak persoalan-persoalan keinsinyuran yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, ini kalau PII tampil sebagai problem solver, setidaknya orang tahu bahwa ada urgensinya ber-PII. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah butuh dukungan kuat pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengembangan organisasi. Apa itu? Ya, setidaknya kalau memang ini undang-undang betul-betul didukung penuh oleh pemerintah. Katakanlah jabatan-jabatan struktural, jabatan-jabatan yang berkaitan erat dengan profesi insinyur. Kenapa? Ya, tidak menjadi wajib. Sementara mereka berpraktek, misalnya tenaga pengajar. Tenaga pengajar itu kan berpraktek insinyur. Nah, kalau diwajibkan, maka di situ ada peranan pemerintah. Begitu juga pemerintah daerah, sektor pengadaan barang dan jasa. Ini semua menggambarkan bahwa PII ada, tapi seolah-olah tiada. Jadi ya boleh ada, ya silakan kalau ada yang mau dengan sukarela gitu ya. Tapi tidak ada satu turun. Berapa orang sehari besarnya Beliau? Ada berapa orang sehari? Ya, mohon maaf ada suara masuk gitu. Ya, jadi kalau tidak ada urgensinya, saya agak khawatir gitu ya. Kita betul-betul semangat ber-PII luar biasa gitu ya. Tetapi pada gilirannya orang tidak merasa ini penting. Walaupun kita tahu menjadi insinyur profesional itu
adalah sebuah kebanggaan. Betul, ada tambahan gelar di muka, di belakang, dan seterusnya. Tetapi bagi orang lain, karena tidak ada punishment, ya nggak apa-apa, saya tidak punya gelar itu pun nggak apa. Toh saya bisa berpraktek insinyur. Sehingga bagi kami, ya selama ini tidak kita clearance, ada punishment yang jelas. Mereka yang berpraktek insinyur, tapi tidak punya sertifikat profesi insinyur, maka mestinya ada sanksi. Entah denda, entah apa, sesuai dengan undang-undang keinsinyuran. Nah, kalaupun ada, publish. Ini seperti kami di NTT ya, ada anggota PI gitu, tapi menurut kami, dugaan kami melakukan malpraktek misalnya. Nah, kita tunggu sanksinya. Sehingga PII punya semacam wibawa sedang menegakkan undang-undang keinsinyuran. Karena kita profesional di bidang. Nah, jadi menurut kami selama persoalan ini tidak clear, ya bagi kami di Nusa Tenggara Timur ini menjadi tidak terlalu penting bagi orang karena ya udahlah Pak, tidak ada insinyur profesional pun tak apa. Tapi kalau ada yang mau nambah-nambah gelar silakanlah ikut. Padahal potensi kami cukup besar. Kami juga punya proyek besar yang nanti mudah-mudahan segera terrealisasi ya. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Ardonara. Itu dibiayai dari bantuan murni dari pemerintah Belanda. Ya, jembatan itu bisa menghasilkan listrik ya, energi listrik yang akan cukup besar, potensinya 300 megawatt dengan biaya sekitar 250 juta US. Nah, ini potensi-potensi sebenarnya cukup besar untuk peranan insinyur dari berbagai BK untuk mengambil bagian. Tetapi kalau orang tidak merasa bersertifikat insinyur itu sesuatu yang penting, dan kalau tidak dia ambil, dia akan mendapat punishment, entah sanksi apapun, ya kita akan terus bertarung dengan mengatakan bahwa ini penting, ini penting. Bahkan tadi dari Sulawesi Utara ya mengutip pernyataan Prof. ATM, ini seperti gelar haji gitu. Nah sehingga ya udahlah, nggak apa-apa Pak, nggak ada sertifikat juga nggak apa-apa, toh saya bisa berpraktek. Apalagi seperti kami daerah kepulauan yang cukup membutuhkan biaya besar untuk katakanlah misalnya membayar atau mengikuti kegiatan-kegiatan PII gitu. Sehingga akhirnya ini menjadi kendala-kendala utama yang kami hadapi di daerah. Gitu. Jadi kira-kira itu mungkin. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih, saya kembalikan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi. Kita sudah banyak mendengar dari 10 pengurus wilayah yang menyampaikan berbagai hal, masalah, peluang, tantangan yang akan dihadapi dan semua memiliki kemiripan. Sesuai dengan desain forum ini, maka tidak saja kita mendengar informasi dari ketua pengurus wilayah, kita akan diberi juga semacam insight dari penanggap. Silakan Pak Benggulu. Ini teman pengurus pusat. Halo. Untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Korwin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, terkait presentasi yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, saya mengikuti pemaparan dari moderator, kemudian penyampaian dari pengurus. Yang pada intinya curhatan-curhatan ini kemudian akumulasi dengan kegiatan-kegiatan dari beberapa daerah. Memang saya mengangkat bahwa dengan lahirnya Undang-Undang 11 2014 ini merupakan peluang bagi kita anggota PII. Dipertegas juga dengan PP nomor 25 tahun 2019. Itu kewenangan satu-satunya mengeluarkan izin praktek seorang insinyur adalah PII. Ini adalah peluang kita. Cuma follow up ke bawah ini yang menjadi tantangan kita. Ya, karena kalau izin praktek ini menjadi suatu kewajiban bagi seorang insinyur yang berpraktek sebagai insinyur, ini menurut informasi pengurus pusat sudah di tangan Presiden. Kalau mau diwajibkan, maka pembanding keseimbangan antara insinyur dengan kegiatan-kegiatan di bidang jasa konstruksi itu sudah tidak sebanding.
maka ada beberapa kegiatan-kegiatan insinyuran di bidang pemerintah, proyek-proyek di bidang pemerintah itu akan mandek kalau ini diwajibkan. Sehingga ini menjadi buah simalakama. Dari sisi kita di pengurus cabang, manfaatnya STRI-nya apa? Oleh karena itu, solusinya adalah kita bagaimana pengurus wilayah dan cabang itu mengendorse teman-teman, memberikan pemahaman. Kalau ini sudah seimbang dengan kegiatan-kegiatan di pemerintah, maka akan jadi wajib di bidang jasa konstruksi maupun non jasa konstruksi. Dan mereka akan berlomba-lomba untuk ikut SPPI dan mendapatkan STRI ini. Jadi kita bagaimana kita mengendorse, memberikan pemahaman kepada para insinyur-insinyur baru. Karena kalau kita lihat ini, bahwa cabang saja dari 500 sekian, baru 200 sekian cabang yang terbentuk. Tidak sampai 50%. Tadi juga ada dari Badan Kejuruan. Itu ada pertanyaan dari teman-teman, sehingga Badan Kejuruan itu meminta untuk berbentuk korwil. Ini yang saya juga meluruskan kepada ketua kita pimpinan Kota Lima. Ini untuk korwil ini sudah terbentuk di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Saya sebagai korwil Sulawesi yang membawahi 6 provinsi, dan insya Allah mungkin dengan adanya otonomi daerah baru akan terbentuk di Sulawesi 6 provinsi lagi. Jadi akan menjadi 12 provinsi. Sulawesi Utara akan menjadi akan terbentuk melakukan 2 provinsi. Sulawesi Selatan juga begitu, Sulawesi Tengah akan 12 wilayah. Kalau kita lihat di di Sulawesi ini ada sekitar 81 pengurus cabang, tetapi mungkin belum sebagian terbentuk. Dan sangat saya melihat memantau presentasi daripada pengurus-pengurus wilayah, ada saya mohon dikoreksi ya teman-teman, ada presentasi tadi menunjukkan bahwa pengurus cabang di wilayah ini semua sudah ada SK, tetapi saya lihat kompilasi atau data yang ditampilkan itu hanya ada, misalnya cabang ini hanya 3 orang aktif. Ini anggota aktif 3, anggota anggota hanya 7. Sedangkan persyaratan di anggaran dasar rumah tangga itu 10 anggota aktif baru terbentuk cabang. Kemudian 2 pengurus cabang aktif baru terbentuknya wilayah. Yang kita lihat di Papua itu hanya 1 cabang terbentuk, sudah terbentuk wilayah. Ini yang perlu direspon oleh pengurus pusat tentang pengembangan wilayah dan cabang. Jadi ini hal-hal yang kami sampaikan. Kemudian juga memang tadi disampaikan ada 4 komponen, yaitu sumber daya manusia, kemudian sumber daya organisasi, kemudian sistem dan pendanaan organisasi. Kalau kita lihat ini memang di dalam pendanaan ini desentralisasi ke pusat. Cuman sharingnya ini hanya baru KTA, belum yang lain-lain. Sehingga untuk pendanaan di wilayah cabang itu, kalau mau dilihat diakumulasi 1 tahun itu tidak sampai sekitar 1 juta 2 juta. Kita mau bergerak apa? Jadi perlu ada sumber-sumber dana yang lain yang dibutuhkan oleh pengurus pusat, sharing ke wilayah dan cabang. Kemudian selanjutnya tadi dengan masalah hukum. Di dalam bab 5 anggaran dasar itu pasal 11 bagian kedua, PII mempunyai tugas hak memberikan pada poin hak memberikan advokasi bagi para insinyur. Dipertegas juga di dalam bab 6 bagian kedua anggaran rumah tangga PII itu dipertegas dalam poin D, anggota PII berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai kode etik insinyur dan standar keinsinyuran, termasuk setelah kegiatan khas keinsinyurannya telah selesai dilaksanakan. Ini perlu ada respon balik dari pengurus pusat. Memang kita para pekerja insinyur banyak terlibat di kegiatan kerja dan akan berdampak terhadap kita.
kita cenderung kaki kanan kita berada di penjara. Ini yang hati-hati. Dan kalau banyak terjadi sekarang ini, Kepala Bina Marga ini baru tetapkan sebagai tersangka. Memang kita sudah sampaikan, kita dalam mengambil kebijakan dan harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ada terjadi togok menyogok, suap menyuap dan sebagainya. Ini yang kita sampaikan agar supaya pemberdayaan cabang dan wilayah lebih eksis lebih cepat, persentasenya lebih bagus dan bisa melebihi untuk tahun ini atau perlu sebelum masa kepengurusan terakhir pengurus pusat sudah bisa mencapai 70-80%, karena ini baru sekitar hampir 40%. Halo, ya wes. Halo. Oke. Ya, terima kasih Pak Penggulu untuk penyampaian tanggapannya atas apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Halo, Pak Penggulu punya komunikasi ada masalah? Halo, oke. Ya, terima kasih sudah menyampaikan paparan, informasi, laporan, harapan, curhat, dan lain-lain. Dari yang telah disampaikan, ada sekitar 13 item yang saya catat di sini, yang datang dari para presentasi teman-teman. Dari paling penting sekali, paling tinggi itu adalah semua masih hambatan terbesar kita adalah manfaat ikut PI itu, manfaat mendapatkan insinyur profesional dan mengikuti PI itu menjadi masalah besar sehingga organisasi kita tidak diminati oleh para sarjana teknik atau para insinyur karena kurangnya regulasi yang bisa memaksa mereka untuk mendapatkan manfaat mengikuti mengambil insinyur profesional. Keaktifan anggota kita itu 10-28%. Paling aktif itu di NTT 28%. Jumlah anggota terbanyak di Sulawesi Selatan. Jadi semakin banyak anggota, semakin persentase aktifnya tinggi. Semakin sedikit anggotanya semakin aktif. Perlu penyederhanaan syarat untuk pembentukan pengurus cabang. Ini jadi catatan teman-teman. Ini jadi bahan kita di komite organisasi pengurus pusat untuk ini. Yang keempat, pengurus pusat perlu hadir di dalam berbagai kegiatan yang ada di cabang maupun wilayah. Yang kelima, peran PS PPI sangat signifikan. Dari laporan teman-teman tadi, di mana ada PS PPI, jumlah anggotanya menambah signifikan. Nah, oleh sebab itu, kita pengurus pusat perlu merekomendasikan agar PS PPI bisa dibuka di seluruh provinsi, di universitas-universitas yang ada di Indonesia, dan ini perannya sangat penting untuk kemajuan PSI. Kepengurusan pengurus cabang banyak yang tidak aktif. Ya, tidak aktif ini bisa dilihat tadi dari hampir semua informasi penyebaran anggota PI itu tidak merata. Semua terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Nah, dengan kondisi seperti ini ya kita harus ambil langkah realistis. Jumlah pengurus cabang itu tidak menjadi ukuran keberhasilan dari organisasi PPI, tetapi yang pasti di basis-basis yang anggotanya banyak itu kita fokus. Atau mungkin sudah saatnya PI itu tidak berbasis ke wilayah administrasi di dalam pembentukan cabang. Kita perlu ada terobosan-terobosan baru. Bahwa karena kondisi geografis kita seperti ini dan penyebarannya, ya tidak mesti harus anggota itu cabang itu di wilayah administratif. Kita perlu pikir cara yang lain. Ini usulan-usulan ini sudah pernah dilakukan. Advokasi bagi anggota sangat penting. Yang berikut perlu penegakan hukum bagi pelanggaran undang-undang keinsinyuran. Nah, ini dari tadi kita semua hampir sepakat ini bahwa kalau ada pelanggaran yang tidak, kalau syaratnya memiliki STRI, kalau tidak ya harus diberi punishment, dikontrol dengan keras, diawasi
supaya undang-undang ini bisa berjalan konsisten. Hal yang sama tadi teman-teman menarik sampaikan ya dengan profesi dokter. Kenapa dokter itu kalau tidak punya izin praktek tidak boleh praktek. Mungkin ini jadi masukan satu waktu kita bikin seminar bersama Ikatan Dokter Indonesia. Biar kita juga tahu. Ya Pak Pius, tolong catat Pak Pius. Kita tidak bikin antar internal kita, coba kita undang beberapa anggota organisasi profesi yang mirip-mirip dengan kita. Coba kita belajar dari mereka bagaimana mereka mendapatkan regulasi dan juga menerapkan regulasi itu sehingga keberadaan mereka sangat eksis. Salah satu yang terbaik di Indonesia harus kita akui adalah Ikatan Dokter Indonesia. Nah ini kekuasaannya kadang-kadang melebihi dari pemerintah. Ya, kegiatan-kegiatan dari teman-teman masih sama, ada kerjasama, ada kegiatan sosial, pengembangan kompetensi atau wawasan, dan juga rapat-rapat rutin anggota. Sementara tantangan yang lain adalah letak geografis. Tantangan geografis seperti di daerah kepulauan di NTT maupun di Papua itu untuk pengembangan organisasi tentu beda dengan di Jawa ya, karena lebih kontinental. Oleh sebab itu mereka perlu mendapatkan perhatian khusus dan juga pendanaan khusus barangkali ya, karena daerah-daerah yang seperti itu untuk transportasinya sangat mahal. Sedangkan peluang yang terbuka untuk seluruh insinyur seharusnya kalau kita serius dan pemerintah adalah sekarang ini Indonesia di daerah-daerah itu lagi pembangunan infrastruktur, pertanian, sumber daya alam yang luar biasa. Informasi dari Papua, dari Sulawesi Tengah tadi, dari NTT itu memberikan peluang bahwa ke depan ini insinyur itu sangat banyak diperlukan secara kuantitatif maupun dalam kualitas agar mereka bisa berkiprah bagi kemajuan bangsa dan negara. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, masukan-masukan dari teman-teman pengurus wilayah ini sangat penting bagi kami di Komite Pengembangan Organisasi untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan organisasi yang bisa menjawab masalah-masalah kita supaya PI itu bisa terus-menerus eksistensinya dirasakan oleh masyarakat dan diperhitungkan oleh berbagai macam stakeholder di Republik ini. Mungkin itu Pak Pius yang bisa saya. Ada Pak Eden, Pak Daniel mungkin bisa memberikan masuk. Pak Ketua ada? Pak Jenderal, Pak Eden. Halo. Pak Daniel. Iya Pak Eden, Pak Jenderal. Apa mengikuti semua percakapan tadi? Sebagian. Karena tadi dari perjalanan. Tapi paling tidak resumenya sangat bagus sekali. Ya wes. Silakan Pak Ketua, ingin ada yang perlu ditambahkan? Ya, memang isu tentang apa manfaat STRI ya, atau keanggotaan ataupun SIP atau insinyur setelah kita mendapatkannya. Memang perjuangan secara politis tidak mudah ya, artinya semua kementerian ya sudah didatangin semua oleh Ketua Umum untuk bisa segera ada Dewan Insinyur Indonesia supaya nanti ada keluar standar-standar yang memang keluar dari Dewan Insinyur untuk misalnya standarisasi untuk tadi banyak disebut tentang proyek bahwa harus ada STRI. Munculnya nanti kalau Dewan Insinyur kan bisa keluarkan sendiri, tidak harus kementerian gitu. Jadi semua akan patuh. Ini yang menjadi penyebabnya kenapa belum bisa masuk ke sana. Memang masih ada khawatiran nanti kalau organisasi kita juga bagian yang seperti di ID kan tadi dibicarakan oleh Pak Daniel ya. ID dengan undang-undang yang baru sekarang kan otoritasnya diambil alih oleh pemerintah kan gitu ya. Nah ini dia harus hati-hati, kita dalam posisi seperti ini. Jadi harus pelan-pelan. Misalnya pemberlakuan di proyek mungkin bertahap ya, menurut saya sih diusulkan saja nanti Pak Pius bahwa mungkin untuk leader dulu lah gitu.
di dalam proyek itu wajib STRI misalnya sekarang. Artinya ada peningkatan gitu. Tidak semua gitu. Yang ber-STRI leader dulu lah gitu. Nah itu sarankan supaya nanti juga masa masih ada ketidakpercayaan bahwa kalau nanti ini diberlakukan proyek berhenti semua gitu kan, ada alasannya seperti itu. Jadi kalau hanya leader masa sih belum punya, artinya leader kan sudah paling tidak pengalamannya sudah lama gitu. Demikian juga bukan hanya di sipil, di tempat lain juga mungkin pada proyek-proyek besar itu leader itu harus STRI. Artinya bertahap. Yang kedua, masalah kasus hukum kemarin kan sudah ada penjelasan juga dari dan contoh di Bengkulu ya Pak, bahwa ada kasus seorang insinyur menjadi saksi ahli di pengadilan. Ternyata ditanya oleh hakim, dia tidak punya STRI Pak, sehingga gagallah dia menjadi saksi ahli, dan itu mengakibatkan kemenangan di salah satu pihak. Ada satu yang diuntungkan karena saksi ahlinya bukan insinyur yang ber-STRI, dan itu digagalkan keahliannya. Nah ini juga penting, paling tidak ada satu langkah di pengadilan bahwa Bapak Ibu sekalian kalau ingin menjadi saksi ahli itu harus ber-STRI, dan sudah 2 kali, jadi bisa dijadikan jurisprudensi untuk semua insinyur ketika ada masalah hukum di pengadilan. Yang ketiga, masalah sosialisasi, mungkin juga kita harus berkaca kepada kita sendiri ya. Insinyur itu jumlahnya kan diperkirakan ada 1 juta, penduduk kita 275 juta. Jadi memang pertanyaan itu kepada siapa ditujukan kan gitu. Apakah kita perlu nanti melakukan survei internal ya bahwa mungkin di perguruan tinggi atau di asosiasi, apakah sudah tahu BI mungkin akan lebih besar persentasenya dibandingkan ditanya kepada masyarakat umum. Tapi saya juga berpendapat tidak demikian, bahwa PII harus dikenal oleh umum juga. Mengapa? Karena manfaatnya PII itu harus dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau membangun jembatan kan masyarakat itu tahu yang membuat itu insinyur, itu PII gitu kan. Jadi harus tahu itu, mulai dari tukang beca sampai profesor yang lewat jembatan itu, kira-kira demikian. Pembangunan di suatu kabupaten kota demikian juga bisa. Jadi kalau misalnya nanti ini mohon maaf, jadi kalau suatu saat ini diberlakukan memang kalau misalnya remunerasi kita tidak dipenuhi, katakanlah bisa saja bahwa kalau PII itu demo berhenti semua gitu ya, insinyurnya ya nggak ada proyek yang jalan, kira-kira gitu. Nah kekuatannya diuji sampai ke sana gitu ya. Tapi saran-saran ini tolong disampaikan Pak Bius, ditulis termasuk sosialisasi nanti apakah modelnya seperti apa supaya tadi terkenal. Nah tidak terkenalnya itu kenapa gitu ya, sehingga kita tahu mensosialisasikannya pakai apa, apakah pakai medsos ataukah pakai selebaran flyer ataukah pakai model-model sosialisasi mengumpulkan orang atau asosiasi lain supaya kenal dengan kita juga. Nah ini mungkin juga belum dilakukan ya, artinya PII di wilayah di suatu wilayah mengundang asosiasi insinyur dari yang lain, asosiasi dari sipil, asosiasi dari kelistrikan, pertanian, kehutanan, ya sekali-sekali dikumpulkan misalnya di sana bahwa kita ini insinyur terikat oleh peraturan Undang-Undang nomor 14 dan seterusnya. Saya kira itu masukan saya, memang sedikit, tadi banyak sekali yang perlu dibahas, tapi mudah-mudahan nanti dialog ini juga akan semakin berkembang
sesuai waktu yang telah ditentukan. Terima kasih Pak Daniel. Selamat berkat. Terima kasih Pak Eden, Pak Ketua Komite Organisasi yang sudah memberikan tambahan masukan untuk kita dan menjawab beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman. Waktu kita sudah larut, saya serahkan kembali ke Pak Pius untuk melanjutkan forum ini. Silakan Pak Pius. Terima kasih Pak Daniel dan terima kasih Pak Eden untuk waktunya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin nanti di-share di chat aja ya, karena waktunya sangat terbatas. Saat ini di Papua sudah pukul 18 ya, kalau tidak salah. Jadi kita lanjut sesi terakhir ya untuk diskusi FGD untuk pengurus cabang ya.